Kami persembahkan program Santapan Rohani terambil dari Roma pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Roma pasal yang kedua ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-16. Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah, sesuai dengan Injil yang kuberitakan, akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Roma pasal yang kedua ayat yang ke-15. Mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka. Judul renungan kali ini, Dosa dan Pengampunan, ditulis oleh Sheridan Fauci. Dalam buku Human Universals, antropolog Donald Brown menyusun daftar berisi lebih dari 400 perilaku yang dianggapnya lazim di antara umat manusia. Hal-hal yang dicatatnya termasuk bermain, lelucon, tarian, dan peribahasa, rasa takut kepada ular, dan cara mengikat barang dengan tali. Begitu juga, ia meyakini semua budaya memiliki konsep benar dan salah yang membuat orang memuji kemurahan hati, menghargai janji, dan mengecam kejahatan dan pembunuhan sebagai tindakan yang keji. Kita semua memiliki hati nurani, tidak peduli dari mana kita berasal. Rasul Paulus menegaskan hal serupa berabad-abad yang lalu. Sementara Allah memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel untuk menegaskan mana yang benar dan mana yang salah, Paulus menyebutkan bahwa ketika bangsa bukan Yahudi dapat melakukan apa yang benar dengan menuruti hati nurani mereka, itu membuktikan hukum-hukum Allah tertulis di dalam hati mereka. Roma pasal yang kedua ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Namun itu bukan berarti manusia selalu melakukan apa yang benar. Orang bukan Yahudi memberontak terhadap hati nurani mereka. Pasal yang pertama ayat yang ke-32. Sementara orang Yahudi melanggar hukum Taurat. Pasal yang kedua ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Sehingga kedua belah pihak sama-sama bersalah. Namun melalui iman kepada Yesus, Allah menghapus hukuman mati dari semua pelanggaran kita. Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 sampai 26, Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23. Karena semua manusia diciptakan Allah dengan kepekaan untuk membedakan yang benar dan yang salah, hampir pasti setiap dari kita akan merasa bersalah apabila melakukan sesuatu yang buruk atau gagal melakukan perbuatan yang baik. Ketika kita mengakui dosa-dosa tersebut, Allah menghapus rasa bersalah kita seperti papan tulis yang dibersihkan. Kita hanya perlu memohon kepadanya, siapapun kita dan dari manapun kita berasal. Sahabat ODB, menurut Anda, dari manakah asalnya kepekaan dalam diri manusia untuk membedakan yang benar dan yang salah? Perasaan bersalah apa yang Anda ingin Yesus ampuni hari ini? Tuhan Yesus, aku telah gagal melakukan yang benar dan terus saja melakukan yang salah. Ampunilah aku. Terima kasih karena Engkau telah mati, menggantikan aku supaya aku hidup.